Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini Admin akan mendongeng sebuah film berjudul League of God, Daji, yang dirilis pada tahun kuplek. Jadi film ini menceritakan tentang perebutan tata dengan bantuan dewa. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai di sebuah kayangan di mana seorang pengikut dewa Nuwa bernama Sanjui yang merupakan seekor siluman rubah terus dikejar oleh Sen Gongbao yang ingin mendapatkan batu 5 warna yang ditinggalkan oleh Nuwa sebelum menjadi dewa. Setelah pertarungan singkat, Sanjui memutuskan melarikan diri ke tempat di mana batu 5 warna berada. Beberapa saat kemudian, Sanjui tiba di desa Sui. Di saat yang sama, istri dari kepala suku sedang melahirkan. Namun dalam proses melahirkan, istri dan anaknya tewas. Kemudian Sanjui mencoba menolong keduanya dan dengan bantuan batu 5 warna, anak dari kepala suku itu bisa diselamatkan namun tidak dengan istrinya. Setelah anak kepala suku lahir, ia diberi nama Sunao dan mempunyai tanda di matanya. Dari tanda tersebut, tetua suku mengetahui Sunao mempunyai energi yang dan menganggap Sunao bisa membawa bencana. 16 tahun kemudian Sunao tumbuh menjadi wanita cantik. Namun para emak-emak nyir-nyir menganggap Sunao pembawa sial setelah membunuh ibunya. Sedang Sunao tidak begitu memperdulikan hal tersebut dengan membantu penduduk dengan kekuatannya. Sementara itu di kerajaan, putra bontot dari raja bernama Ziki menghadap ayahnya yang sedang sekarat. Tak lama kakak dari Ziki bernama Sisin juga ikut menghadap. Dalam pertemuan tersebut, Ziki mendapatkan informasi bahwa suku Sui yang terisolasi memiliki batu 5 warna yang ditinggalkan Dewa Nuwa. Oleh karena itu, Ziki menyarankan agar ayahnya menyerang suku Sui untuk merebut batu 5 warna. Dengan batu 5 warna, raja bisa memiliki kekuatan dewa, sedangkan sang raja yang mendengar hal ini meminta pendapat Sikin. Kemudian Sisin menjelaskan bahwa sebagai raja yang bijak, tindakan menyerang suku Sui merupakan tindakan tidak adil. Ditambah suku Sui tidak pernah memulai pertikaian dan dengan melalui peperangan akan banyak warga yang kehilangan nyawa juga dan harta. Setelah mendengar pendapat Sisin, sang raja semakin yakin untuk menjadikan Sisin putra mahkota. Dan untuk Ziki, sang raja menghadap Ziki terlalu percaya tahayul yang membuat Ziki berpikir sesat. Di tempat lain, Sunao sedang merenung tentang pernikahan yang akan diadakan oleh kakaknya. Tiba-tiba Gangbao kembali muncul untuk merebut batu 5 warna. Ketegangan pun terjadi antara Sunao dan Gangbao. Tak lama Sanjui muncul untuk menghentikan Gangbao. Dalam pertarungan tersebut, Sanjui terpojok. Namun dengan bantuan Sunao, mereka berdua berhasil mengusir Gangbao. Semenjak Sanjui berbagi nyawa dengan Sunao, hubungan mereka berdua layaknya keluarga yang berbagi takdir. Setelah berhasil mengusir Gangbao, Sunao mengunjungi kakaknya. Di sana, kakak Sunao mengungkapkan bahwa ia terpaksa melakukan pernikahan karena pelindung desa mulai melemah. Dan saat pelindung desa menghilang, suku Sui masih bisa melindungi batu 5 warna dengan bantuan suku lain. Setelah mendongeng dengan kakaknya, Sunao pergi ke rumah ayahnya. Namun sebelum Sunao masuk, ia mendengar percakapan antara ayahnya dengan keluarga mempelai pria. Dalam percakapan tersebut, salah satu keluarga dari mempelai pria mendengar mengenai rumor Sunao yang merupakan pembawa sial. Oleh karena itu, ia meminta agar kepala suku melarang Sunao untuk menghadiri pesta pernikahan kakaknya.
Sedangkan Sunao yang mendengar hal ini langsung pergi. Di tengah rasa kegalauan Sunao, tiba-tiba Cixin turun dari langit dengan penuh luka. 说了，长成这样。喂， Setelah Cixin sadar mereka berdua mulai berkenalan, kemudian Cixin menjelaskan bahwa ia terluka akibat serangan dari kelompok assassin saat sedang berburu dengan Shiki. Namun Cixin tidak mengatakan bahwa ia merupakan seorang putra mahkota. Sedangkan Sunao yang mendengar hal ini menjelaskan bahwa Shikin berada di suku Sui. Sunao akan membawa Shikin keluar dari desa, namun Sunao meminta agar Cixin tidak memberitahukan keberadaan desa ke dunia luar, karena desa ini melindungi sesuatu yang berharga. 我从来没有见过你，但是你要答应我一件事。我叫子欣，来自朝歌。出去之后务必保密。这是什么地方？我相信你。走。上的天要变。 Di tempat lain, Gang Bao yang telah bekerjasama dengan Shiki memberitahukan bahwa dengan kematian Cixin, halangan terbesar Shiki menjadi raja sudah disingkirkan, dan sekarang waktu yang tepat untuk menyerang suku Sushi untuk mendapatkan batu 5 warna. Setelah mendapatkan batu 5 warna, Shiki bisa dengan mudah menjadi raja. Sementara itu, Sunao dan Sujin melakukan perjalanan untuk keluar dari desa. Di tengah perjalanan, Sanjui mulai mengkhawatirkan Sunao yang mulai dekat dengan orang asing. Namun setelah Sunao meyakinkan Sanjui, akhirnya Sanjui pun pergi. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Seiring perjalanan, hubungan keduanya kian dekat. Di tempat lain, acara pernikahan akan segera dimulai. Di saat yang sama, pasukan Shiki yang dipimpin oleh Gang Bao siap untuk menyerang suku Sui. Setelah membuka penghalang, pasukan Shiki segera menyerbu suku Sui yang sedang berpesta. Sanjiu yang melihat kejadian tersebut mencoba menghentikan Gan Bao. Namun Sanjiu tidak mampu melawan gemburan pasukan Shiki yang dipimpin oleh Gun Bao. Setelah membantai semua suku Sui, Gun Bao pergi ke tempat di mana batu 5 warna berada. Pertarungan kembali terjadi antara Gun Bao dengan tetua suku yang dimenangkan oleh Gun Bao. 跟着我。你还是来了。 Sementara itu, Sunao dan Zizin tiba di sebuah goa. Hubungan mereka kian dekat setelah keduanya saling curhat. Akhirnya, benih-benih kehidupan muncul di antara keduanya. Dan karena terbawa suasana, mereka pun berdua mulai tidur bersama. Di keesokan paginya, setelah kehilangan keperawanannya, tanda di mata Sunao pun hilang. Akibatnya, kekuatan yang dimiliki oleh Sunao pun juga ikut hilang. Kemudian sebelum Cixin pergi, ia memberikan sebuah belati sebagai kenang-kenangan. Cixin juga berjanji akan kembali dan membersunting Sunao. Setelah Cixin pergi, Sunao kembali ke desa. Setibanya di desa, Sunao dikejutkan dengan semua penduduk yang telah terbantai. Di tengah mayat para penduduk, ia melihat kakaknya yang sudah tak bernyawa dengan balati yang tertancap di tubuhnya. Di tengah kesedihannya, Sunao melihat Sanjiu yang sekarat. Kemudian Sanjiu menjelaskan bahwa yang membantai desa adalah Gun Bao. 公宝，要保护你姐姐。 Di sisi lain, setelah Cixin kembali ke kerajaannya, ia melihat ayahnya sedang sekarat. Sedang sang raja yang melihat Cixin kembali segera memberi perintah agar Cixin segera menikahi putri dari Jiang. Dan setelah Cixin menikah, maka ia bisa menjadi penerus tahta. Setelah sang raja menyampaikan wasiatnya, sang raja pun telah tewas. Setelah kematian sang raja, Shiki mulai emosi karena ia gagal menyingkirkan Cixin. Namun dengan batu 5 warna yang sudah didapat, Gun Bao menyarankan Shiki membunuh Cixin dengan batu 5 warna tersebut. Akhirnya setelah mendengar hal ini, Shiki memerintahkan Gun Bao untuk mempercepat proses pembuatan senjata menggunakan batu 5 warna. 杀他骨肉之躯，以信王登基尚有时日。史家姐，有谁是铸造兵器？登基前接近楚军谈何容易？速速来见。是。 Di malam harinya, dengan memandangi lukisan, Sunao Cixin mulai galau antara memenuhi wasiat ayahnya atau janjinya dengan Sunao. Tak lama, Shiki pun tiba.
Dengan berpura-pura mengkhawatirkan keadaan Sissin, Shiki menanyakan mengenai kejadian setelah Sissin terjatuh dari tebing. Kemudian Sissin menjelaskan bahwa ia diselamatkan oleh gadis dari suku Suyi. Dan setelah mendengar penjelasan dari Sissin, Suki menawarkan bantuannya untuk mencari Sunao agar Sissin bisa berfokus dalam kenaikan tahta. Akhirnya Sissin pun setuju untuk menerima bantuan Shiki. 未尝遇刺世出蹊跷，可是现在登基在即，在脖子下面，信我可替你去查。是被这画中女子所教，此事万不可知。 Di tempat lain, Gunbao berhasil menyatukan batu 5 warna dan memasukkannya ke dalam sebuah pedang. Di keesokan paginya, Sunao keluar dari desa untuk mencari keberadaan Sissin. Satu persatu Sunao menanyakan ke pedagang mengenai belati yang diberikan oleh Sissin. Namun tak satu pun pedagang mengetahui tentang belati tersebut. Tak lama seorang pria bernama Jiva mulai tertarik dengan Sunao. Dengan mengatakan bahwa Jiva mengetahui tentang belati yang dipegang oleh Sunao, ia pun mengajak Sunao untuk pergi ke rumahnya. Setelah tiba di rumah Jiva, ia mengenalkan gurunya yang ternyata adalah Gunbao. Sedangkan Jiu yang melihat Gunbao segera memberitahukan Sunao bahwa orang yang berada di hadapannya merupakan pelaku pembantaian desa. Seketika Sunao segera menyerang Gunbao, namun serangan Sunao dihentikan oleh Jiva. Kemudian Jiva mencoba menenangkan Sunao dengan mengatakan bahwa ia akan mencari bukti terlebih dahulu untuk membantu Sunao. Beberapa saat kemudian Jiva menemui Shiki yang ternyata ia adalah anak buah Shiki. Setelah mengetahui kuple Sunao telah muncul, Shiki berencana untuk menggunakan Sunao untuk melawan Sissin. Dan dengan pedang batu 5 warna di tangannya, Shiki menebas kepala Gunbao. 尼姑是子欣的有情人，一切以大局为重。 Di malam harinya, Jiva membawa kepala Gunbao sebagai bukti bahwa ia berpihak kepadanya. Jiva juga mengatakan bahwa Gunbao mendapatkan perintah dari putra mahkota Sissin untuk membantai suku Suyi. Dan setelah membantai suku Suyi, Sissin bisa mendapatkan batu 5 warna untuk memperkuat pengaruhnya. Awalnya, Sunao tidak mempercayai perkataan Jiva, namun setelah mencocokkan belati pemberian Sissin dengan belati yang membunuh kakaknya, terlihat sama. Akhirnya Sunao pun terhasut dan menduga bahwa Sissin sengaja mendekatinya agar Sunao menjauh dari suku untuk memelancarkan rencana-rencana Sissin. Dengan rasa kecewa di hatinya, Sunao berjanji akan balaskan dendam sukunya. Di tempat lain, Shiki menemui Sissin untuk memberitahukan bahwa suku Suyi telah terbantai. Shiki sedang mencari pelaku pembantaian tersebut dan selama pencarian Shiki terus mencari Sunao namun tidak kunjung menemukannya. Shiki mengira bahwa Sunao telah tewas, sedangkan Sissin yang mendengar hal ini semakin galau dengan situasi yang dihadapinya. 寻访那画中女子，一切退下吧。还在排查之中。 Di keesokan paginya, Sunao dan Jiva mulai berlatih untuk menjalankan rencananya membunuh Sissin. Namun seiring waktu berlalu, Jiva mulai menaruh hati terhadap Sunao. Beberapa hari kemudian, berita mengenai pernikahan Sissin terdengar ke telinga Sunao. Sunao yang masih mempunyai hati dengan Sissin memutuskan untuk melihatnya. Ketika Sunao tiba di depan kamar Sissin, ia melihat Sissin sudah duduk di samping calon istrinya. Dan karena hal ini, di tengah rasa kesakit hatinya, aksi Sunao diketahui oleh Sissin, namun Sunao berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Sanjiu mencoba menanyakan hubungan antara Sunao dengan Sissin, namun Sunao menolak, sedang Sanjiu mulai mengerti perasaan Sunao. Sebelum acara pernikahan Sissin berlangsung, Shiki dan Jiva membuat rencana dengan mengajari Sunao menari. Dengan Sunao yang mempunyai dendam, Shiki akan mengirim Sunao ke hadapan Sissin, dan setelah rencananya berhasil, ia akan membunuh Sunao. Namun, Jiva yang mendengar hal ini mencoba membujuk Shiki agar tidak membunuh Sunao, namun Shiki menolak. 明日登基大礼，那之中即可诛杀敌信，你我皆可全身而退。不可儿女情长。 Di malam harinya, Jinfa mencoba membujuk Sunao untuk tidak pergi ke istana karena hal ini bisa membunuhnya. Namun Sunao tidak peduli selama ia bisa membalaskan dendam. Meski Sunao mengatakan hal ini, rasa cinta terhadap Sissin masih terlukis di matanya. Sedangkan Sanjiu yang melihat hal ini memutuskan membantu Sunao. Akhirnya, hari pernikahan pun telah tiba. Beberapa pejabat memberikan hadiah kepada Sissin. Giliran Shiki memberikan hadiah dengan mempertunjukkan sebuah tarian. Dan saat tarian berlangsung, Sissin dikejutkan dengan kemunculan Sunao di hadapannya. Sedangkan Sunao yang melihat Sissin segera menyerangnya.
namun serangan Suno berhasil ditahan. Di saat itu juga Suno mengatakan bahwa ia akan balas dendam atas sukunya. Mendengar hal ini, Cixin segera menjelaskan bahwa semua itu salah paham. Karena rencananya gagal, Cixin memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Suno, sedang Cixin segera membawa Suno kabur. Namun, pelarian mereka berdua gagal setelah prajurit Shiki berhasil mengepung keduanya. Saat prajurit Shiki menyerang, Cixin teringat saat ia diserang sebelum Cixin terjatuh dari tebing. Akhirnya semua keburukan Shiki pun terbongkar. Cixin yang mengira semua masalah berawal darinya, ia minta Shiki untuk melepaskan Suno. Sebagai gantinya, Cixin mengajak duel Shiki dan jika Shiki menang, Cixin akan menyerahkan tahta kepada Shiki. Akhirnya pertarungan saudara pun dimulai. Dengan batu 5 warna di tangan Shiki, Xixian dikalahkan dengan mudah. Di saat yang sama, Suno segera menyerang Shiki, namun Shiki membalas serangan Suno, dan di saat yang sama, Jiva segera menyelamatkan Suno. Para prajurit yang melihat hal ini ingin ikut campur, namun Jiva merintahkan agar para prajurit tetap di tempat karena pertarungan tersebut merupakan pertarungan kesetiaan. Setelah Jiva tewas, pertarungan kembali dilanjutkan. Kali ini Suno ikut membantu Cixin. Namun, keduanya berhasil dikalahkan oleh Shiki, dan saat Shiki ingin membunuh Suno, Sanjiu datang untuk menyelamatkannya. Sanjiu mencoba melawan Shiki, namun kekuatan batu 5 warna terlalu kuat yang membuat Sanjiu tak berdaya. Setelah mengalahkan Sanjiu, Shiki ingin membunuh Cixin, namun serangan Shiki ditahan oleh Suno dan karena hal ini Suno pun tewas. Sedangkan batu 5 warna yang terus digunakan akhirnya pecah. Setelah batu 5 warna hancur, Shiki ikut menghilang bersama batu 5 warna. Setelah pertarungan berakhir, Sanjiu segera membawa Suno untuk menemui Dewa Nuwa. Kemudian Sanjiu memohon kepada Dewa Nuwa untuk menyelamatkan Suno. Sedang Dewa Nuwa yang melihat ketulusan pengikutnya mengabulkan keinginan Sanjiu. Dengan mengorbankan jiwa Sanjiu, Dewa Nuwa menghidupkan kembali Suno. Beberapa tahun kemudian, Cixin masih mencari Suno, namun akibat dari perbuatannya, urusan pemerintahan menjadi kacau balau. Untuk menangkan sang raja, salah satu pejabat mendengar bahwa terdapat seorang gadis tercantik di seluruh negeri dan mengusulkan gadis itu untuk dibawa ke istana. Akhirnya, raja pun setuju untuk menemui gadis tersebut. Dan di keesokan paginya, kecantikan gadis layaknya seorang dewi muncul. Rupa-rupanya, gadis itu merupakan reinkarnasi dari Suno dan dipanggil Sudaji. Kuplek. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Lake of God, Daji. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.